Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifah Cayati Asma Muaya dengan NIM 23 14 20 11 59, mahasiswa Fakultas Perawatan semester 2 kelas A4 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mandei, SH, SS, MH. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi dengan pembahasan pertama, definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar filosofi negara Indonesia yang menjadi landasan ideologi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri terdiri dari 5 prinsip utama yang diambil dari budaya dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Konsep Pancasila. Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara tetapi juga sebuah pandangan hidup atau way of life bagi bangsa Indonesia. Beberapa konsep penting terkait dengan Pancasila antara lain, yang pertama, ideologi terbuka. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi dari 5 prinsip dasarnya. Yang kedua, sumber dari segala hukum. Pancasila menjadi sumber utama dari segala peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, moral dan etika. Pancasila juga berfungsi sebagai paduan moral dan etika dalam kehidupan. Kita masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Proses ini melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Muhammad Hatta yang mengusulkan nilai-nilai yang bisa mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia. Pengesahan ini dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan suku, agama, dan antar golongan di Indonesia. Kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga tentang sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik. Sumber historis meliputi proses perumusan dan pengesahan Pancasila pada masa kemerdekaan. Sumber sosiologis meliputi keberagaman sosial dan budaya yang membutuhkan suatu dasar negara yang inklusif. Sumber yuridis meliputi pencantuman Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara, dan sumber politis meliputi kebutuhan akan stabilitas politik dan persatuan nasional setelah kemerdekaan. Kita masuk pada pembahasan keempat, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan bagi segala hukum dan kebijakan di Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila menawarkan visi untuk kehidupan berbangsa yang adil, bersatu, dan demokratis. Kita masuk pada pembahasan yang kelima tentang latar belakang lahirnya masa reformasi. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Reformasi didorong oleh krisis ekonomi, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter, dan dituntut untuk demokratisasi. Reformasi ini membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, pembahasan yang keenam tentang amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 1945. Amandemen yang pertama pada tahun 1999 menguatkan demokrasi dalam perlindungan hak asasi manusia. Amandemen yang kedua pada tahun 2000 menata ulang struktur kelembagaan negara dan memperkuat peran DPR dan DPD. Amandemen yang ketiga pada tahun 2001 menetapkan pemilihan presiden secara langsung dan memperkuat hak-hak warga negara. Amandemen yang keempat pada tahun 2002 mengatur lebih rinci sistem kepemerintahan dan mekanisme check and balance. Pembahasan yang ketujuh tentang perubahan sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 mengubah sistem ketatanegaraan menjadi lebih demokratis dengan pemilihan presiden secara langsung
desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, dan penguatan fungsi legislatif serta yudikatif sebagaimana pengimbang kekuasaan eksekutif. Perubahan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Pembahasan yang terakhir tentang implementasi sila-sila Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Sila yang pertama mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta menghormati kebebasan beragama. Sila yang kedua menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara. Sila yang ketiga memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Sila yang keempat mendorong demokrasi, musyawarah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Sila yang kelima berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari video ini, sekiranya dapat menambah wawasan kita terhadap Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf. Untuk itu, sekian dan terima kasih.